Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Gema hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat 12 sampai 30 dengan tema Berjuang demi Injil. Saya terus menghimbau agar saudara-saudari bisa membaca keseluruhan ayatnya. Karena keterbatasan waktu, saya hanya akan membaca ayat 12 sampai 14, 21 dan 22. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lagi pula, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Sesungguhnya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu yang begitu nyata, begitu ajaib, terjadi setiap harinya. Tanpa terasa kami sudah berada di penghujung bulan yang terakhir di tahun 2024 ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu. Dan biarlah setiap hari kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu terus berakar, terus bertumbuh dan mendarah daging di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin lama semakin mengenal Tuhan, semakin dalam mencintai Tuhan. Berkati perenungan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, surat Paulus kepada jemaat di Filipi isinya banyak mengajarkan tentang ucapan syukur dan sukacita. Berulang kali, Rasul Paulus menggunakan frasa seperti bersukacitalah, bersukacitalah dengan aku, bersukacitalah di dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam penderitaan, bersukacitalah di dalam kesesakan. Padahal di saat surat ini ditulis, Paulus sedang berada di dalam penjara, berstatus sebagai tahanan Kekaisaran Roma. Para musuhnya mengira bahwa Injil akan ikut terpenjara bersama Rasul Paulus dan tidak mungkin menyebar. Mereka berpikir orang-orang Kristen bisa dibungkam. Tetapi kenyataan berbicara sebaliknya. Dari dalam penjara, Rasul Paulus berusaha menguatkan jemaat Filipi dengan berkata bahwa pemenjaraannya justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Mengapa Paulus tetap bisa semangat menjalani hidup sekalipun dalam kondisi terpenjara? Karena Paulus yakin Allah sedang melakukan perkaranya yang ajaib dan memakai dirinya untuk menjadi alat bagi perluasan Injil di Roma. Tahukah saudara-saudari, siapa lagi yang dipakai Allah untuk mengatur perluasan penginjilan di Roma? Jawabannya adalah Kaisar Nero. Sungguh di luar dugaan, bukan? Nero, sang kaisar, telah memerintahkan
agar setiap 6 jam sekali, salah satu perwira terbaik di seluruh kekaisaran Roma dari kesatuan elit yang menjadi pengawal pribadinya dibawa ke penjara, dirantai bersama-sama dengan Rasul Paulus. Maksudnya jelas sekali, agar Paulus selalu dijaga oleh seorang pengawal baru yang selalu sigap. Saudara-saudari, Allah punya rencana yang agung, yang melampaui pemikiran kita yang terbatas. Niat jahat Nero malah dipakai oleh Allah untuk menyebarkan berita keselamatan. Satu persatu, para pengawal terbaik yang bertugas untuk menjaga Rasul Paulus, mereka bertobat. Mereka datang kepada Kristus karena mereka semua menyaksikan sendiri bahwa Allah yang disembah Rasul Paulus adalah Allah yang hidup. Kristus begitu nyata terlihat dalam hidup Paulus. Mari saudara-saudari, kita belajar dari Rasul Paulus yang sekalipun hidupnya banyak tantangan, bahkan menderita, tapi dia tetap bersuka cita dan gigih dalam melakukan pemberitaan Injil. Saudara-saudari, bulan Desember ini bulan yang penuh sukacita dan bulan yang penuh dengan rahmat. Momen yang tepat bagi kita untuk bisa mengenalkan Kristus, Sang Juru Selamat, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bagikan dan nyatakan kasih-Nya. Kita bawa terang Kristus untuk menerangi kegelapan di sekitar kita. Mari saudara-saudari, kita hidupi Kristus agar orang-orang di sekeliling kita melihat Yesus nyata, Yesus hadir lewat keberadaan kita. Dan mari kita berdampak bagi dunia sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali akan berita Injil yang harus kami nyatakan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur kami bisa meneladani Rasul Paulus yang dengan gigihnya, walaupun didera oleh berbagai macam penderitaan, dia tetap tegar, dia tetap kuat memberitakan Injil. Tolong kami Tuhan, di dalam bagian yang Tuhan percayakan atas hidup kami bisa melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Kami menyatakan Kristus, kami menceritakan cerita Tuhan Yesus kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Injil. Tolong kuatkan kami Tuhan, karena kami tahu kami ini lemah dan butuh pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.